Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawaludin Akbar. Saya adalah mahasiswa UT tahun 2021 program BI semester 1 dan Pokjar Purwodadi UPBJJ UT Malang. Di sini saya akan mempraktekkan mengajar, yaitu untuk kelas 5 semester 2 dengan rencana pembelajaran sebagai tugas pembelajaran terpadu. Dan di sini untuk saat ini saya itu masih belum mengajar. Saya menjadi operator sekolah SDN Gentra 2. Oke, untuk materi yang akan saya ajarkan di sini itu adalah pembelajaran terpadu untuk kelas 5 semester 2 dengan tema benda-benda di sekitar kita. Kemudian subtemanya itu benda-benda dalam kegiatan ekonomi, dan muatan terpadunya adalah bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Dan ini rencananya pembelajarannya itu dilakukan di pertemuan keempat dengan alokasi waktu 5 kali 35 menit. Dan kompetensi inti itu yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama sesuai yang dianut. Yang kedua itu berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan peduli, percaya diri, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian yang ketiga adalah mampu berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan dalam mengamati sesuatu informasi yang diberikan dan dapat memberikan ide-ide atau gagasan. Kemudian nomor 4, berpengetahuan faktual dan dalam mengamati daerah-daerah sekitar tentang dirinya, makhluk hidup, ciptaan Tuhan, serta benda-benda yang dijumpai di sekitar rumah. Dan nomor 5 itu menyajikan pengetahuan faktual, bahasa yang jelas, logis, dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat. Untuk kompetensi dasarnya itu adalah di sini untuk bahasa Indonesia itu materi pembelajarannya itu tentang iklan, media cetak atau elektronik, teks tentang adaptasi dan unsur-unsur iklan. Dan kompetensi dasarnya adalah ringkas dari suatu media cetak atau elektronik tentang informasi tersebut. Kemudian indikatornya menjelaskan pengertian iklan, mengetahui ciri-ciri iklan dari media cetak atau elektronik. Kemudian menyajikan ringkasan teks atau penjelasan eksplanasi dari media cetak dan elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian indikatornya itu menyajikan informasi berdasarkan iklan dari media cetak atau elektronik, kemudian menuliskan informasi yang terdapat pada sebuah iklan. Oke, untuk muatan IPA di sini adalah materi tentang pengelompokan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal, dan campuran. Dan indikatornya itu menjelaskan pengertian zat tunggal dan campuran, kemudian mengidentifikasi zat penyusun suatu benda dengan benar, dan melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusun dalam kehidupan sehari-hari. Itu menyebutkan sifat-sifat zat tunggal dan campuran, kemudian menuliskan perbedaan zat tunggal dan campuran. Kemudian muatan matematika. Nah, di sini materi yang saya gunakan adalah cara penyajian data tunggal, menyajikan data dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram baris, membaca data, menginterpretasi data, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram baris. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menyajikan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram garis, dan semacamnya. Dan indikatornya itu memahami penyajian data tunggal berkaitan dengan diri peserta didik, memahami penyajian data tunggal dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram baris. Kemudian memahami cara membaca data dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram baris. Kemudian memahami cara interpretasi data. Kemudian kompetensi berikutnya adalah mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian
indikatornya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data tunggal yang berkaitan dengan diri peserta didik, yaitu membuat penyajian data tunggal dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram, dan mempraktekkan cara membaca data dari bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, diagram baris, dan diagram lingkaran, kemudian mempraktekkan cara menginterpretasi data. Nah, tujuannya itu dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan berlatih mencari dan memilih contoh iklan elektronik, siswa dapat menuliskan kesimpulan isi iklan dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan membaca karakteristik iklan elektronik, siswa dapat menjelaskan kembali karakteristik iklan elektronik, baik iklan radio, iklan televisi maupun iklan internet dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan mengamati gambar iklan minuman, siswa dapat mengidentifikasi zat penyusun minuman, lalu mengklarifikasikan ke dalam zat tunggal dan zat campuran. Kemudian dengan kegiatan berarti membuat bagan tentang materi, siswa dapat menyimpulkan jenis materi suatu benda dan contohnya dengan tepat. Kemudian dengan kegiatan mengamati suatu sajian data, siswa dapat menganalisis dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, diagram baris, diagram lingkaran dari suatu bahan artikel yang disediakan. Kemudian dengan kegiatan mempelajari penyajian data, siswa dapat menyajikan suatu data dalam keadaan berbagai macam diagram. Oke. Untuk pendekatan dan metodenya di sini menggunakan pendekatan saintifik. Teknik strateginya itu cooperative learning, tekniknya example non-example, metodenya permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Dan materinya adalah siswa dapat menilai sesuatu iklan dan mengidentifikasi jenis iklan yang ditayangkan. Siswa dapat menggali informasi dan ciri-ciri tentang iklan yang ditayangkan. Siswa dapat mengidentifikasi jenis materi di alam sekitar, dapat mengidentifikasi zat penyusun minuman, lalu mengklarifikasikannya ke dalam zat tunggal atau zat campuran dengan tepat. Siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk dari penyajian data. Kemudian siswa mampu mengubah data tunggal menjadi data kelompok dalam mengaplikasikan dan mencatat dalam data. Oke, itu yang nanti akan kita sampaikan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semuanya? Masih sehat ya? Masih ingat nggak yel-yel yang pertemuan yang kemarin yang Bapak berikan? Jika Bapak tanya bagaimana kabar adik-adik, jawabannya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, NKRI selalu di hati. Gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah dalam kehidupan kita. Oke, untuk hari ini Bapak pimpin dulu ya, berdoa ya, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Coba dilihat kiri, kanan, depan, belakang. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Oke, berarti ini Bapak isi masuk semua ya. Kemudian apakah masih ingat pembelajaran kemarin yang sudah kita lakukan? Kita belajar apa kemarin itu? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Iya. Jadi pembacaan kemarin kita telah mempelajari apa? Iklan. Kemudian apa? Posisi, letak, geografi Indonesia. Kemudian yang ketiga apa? Tentang zat campuran dan tunggal dalam pembelajaran IPA di kehidupan sehari-hari. Oke. Bapak memberikan tugas kan ya? Ada yang sudah mengerjakan? Atau ada yang belum mengerjakan? Coba angkat tangan yang belum. Oh, sudah semua ternyata. Alhamdulillah.
Oke, akan kita bahas ya. Jadi bisa dikumpulkan ya, dipresentasikan ya satu-satu ya. Coba Bapak panggil Antoni. Ayo Antoni, maju Antoni. Tugasnya kemarin bagaimana Antoni? Sudah selesai ya? Bapak kan memberikan tugas, sebutkan 5 benda yang tergolong campuran atau zat tunggal yang ada pada iklan. Itu kan ya? Ayo Antoni, dapat apa saja Antoni? Dipresentasikan di depan. Oke, terima kasih Antoni atas jawabannya. Kemudian coba Bapak panggil yang jarang mengerjakan tugas. Jovan, ayo Jovan, maju Jovan. Sudah selesai Jovan. Loh, kok cuma 3 Jovan? Wah, kurang 2 Jovan. Ayo dicari Jovan, 2 lagi benda yang termasuk zat tunggal atau campuran pada iklan. Nanti dikumpulkan ke Bapak ya. Oke. Rizka Fitri. Maju Rizka Fitri, sudah selesai kan ya? Ya, maju. Ya, terima kasih Rizka Fitri. Jawabannya cukup bagus ya, teman-teman. Dari paparan adik-adik yang sudah adik-adik kerjakan tadi, itu berarti masih ingat ya. Jadi perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Untuk zat tunggal itu yang bagaimana, Dek? Yaitu zat yang terdiri dari satu jenis materi yang sama. Sedangkan zat campuran itu terbagi atas 2 jenis, ada yang heterogen dan homogen. Untuk zat heterogen yang kemarin bagaimana? Yaitu pencampuran 2 zat yang berbeda, yang jenis zatnya berbeda. Seperti apa? Gula dan air. Oke, contohnya apa tadi? Seperti minuman, jus, begitu ya? Iya, oke. Untuk zat yang homogen, zat campuran yang homogen itu adalah pencampuran 2 zat yang sejenis. Seperti apa? Ya, seperti air sama alkohol. Contohnya apa? Alkohol dengan air bisa hand sanitizer atau bisa juga apa? Iya, betul. Bisa juga parfum. Itu salah satu contohnya. Oke, sedikit mereview yang materi yang kemarin. Di sini Bapak punya contoh iklan lagi. Ya, iklan yang ketiga kemarin kan belum sempat dibahas ya. Oke, ini Bapak tayangkan ya. Oke, kalau adik-adik lihat di situ iklan tentang apa? Ada yang tahu? Iya betul, itu adalah iklan tentang produk-produk ikan. Itu apa? Di situ ikan sardin kan ya. Ada yang dari produk Indonesia, ada yang dari produk Malaysia. Menurut adik-adik kira-kira yang bagus yang mana? Yang paling menarik bagi kita yang mana? Yang kiri kan ya? Iya, kenapa? Soalnya di situ menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada unsur yang penting dalam iklan yaitu menggunakan bahasa yang bagus, jelas, dan lugas. Nah, untuk iklan yang kanan itu menggunakan bahasa Malaysia. Kadang ya ada beberapa kemiripan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Tetapi ada beberapa kata yang ambigu bagi kita, padahal itu kata-kata yang tidak ambigu bagi Malaysia. Jadi ada perbedaan bahasa yang menyebabkan kita bisa menilai itu kurang menarik bagi kita karena kita kurang paham bahasa yang kita baca, begitu. Jadi penggunaan bahasa itu sangat penting dalam iklan. Nah, bicara tentang ikan, di sini ya tentang ikan. Di sini Bapak punya poster tentang stok sumber daya ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nah, di sini kalau dilihat itu ada yang baris horizontal itu adalah data yang menunjukkan tahun. Kemudian yang vertikal itu adalah jumlah dalam satuan juta ton per tahun. Nah, dari sini jika bisa dilihat bahwa dalam tahun 1997 itu stok sumber daya ikan meningkat
seiring waktu sampai tahun 2016. Pada tahun 1997 itu jumlahnya adalah 6,19 juta ton. Kemudian tahun 99 itu meningkat menjadi 6,4. Kemudian tahun 2001 itu meningkat sedikit, yaitu dari 6,4 menjadi 6,41 juta ton. Dan seiring waktu itu semakin meningkat. Berarti hal ini menunjukkan bahwa apa, Dek? Iya, jadi peningkatan sumber daya ikan di Indonesia meningkat pesat setelah tahun berapa? 2013. Dari yang Bapak paparkan tadi, yaitu poster tentang peningkatan sumber daya ikan di Indonesia, itu adalah salah satu bentuk cara membaca data, yaitu diagram garis. Untuk diagram yang lainnya, Bapak punya contoh nih. Bapak berikan, sudah fotokopikan ya, udah diberikan ya, udah dibagikan ya. Oke, di situ tentang apa? Produksi ikan lemuru dan tongkol melonjak di pelabuhan perikanan pantai Pondok Dadap. Oke, di situ bisa baca ya, agak padat ya bacaannya ya. Nanti kalau kurang paham, nanti kita bisa langsung praktek ya, praktek cara mengolah data bagaimana. Sebelum itu saya tunjukkan dulu, Bapak tunjukkan dulu bagaimana sih bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran itu bisa dilihat di halaman kedua yang bentuknya seperti pie, yang lingkaran warna-warni itu. Nah, itu Pak, misalnya ada yang kurang paham, Pak, di situ kok ada persen-persenan itu bagaimana, Pak? Cara melihatnya, cara mengolahnya, atau cara membacanya. Nah, nanti Bapak jelaskan. Tapi kita nggak pakai ini terlalu rumit, karena terlalu banyak gitu ya. Nanti kita praktek secara langsung. Dan untuk melihat diagram batang, itu bisa dilihat di halaman 4, yang kayak apa? Kayak termometer ya, yang warna biru, merah, biru itu. Nah, di situ itu adalah contoh diagram batang. Oke, untuk lebih jelasnya kita praktek langsung ya, kita mengolah data dari kita sendiri yang kita dapat, kemudian kita olah bersama-sama. Oke, sebelum kita mengolah data, kita harus memiliki data dahulu. Nah, berhubung kita belum memiliki data, ayo kita cari data bersama-sama. Di sini Bapak punya angket, ya, angket. Sudah dibagikan ya? Oh belum. Ini tolong dibagikan ya. Ketua kelasnya siapa? Diva ya? Diva Inayatul Rosida. Oke, tolong Diva dibagikan ya ke semua temannya ya. Di sini adalah angket tentang makanan favorit, yaitu ikan. Ikan favorit yang adik-adik suka makan. Di sini ada ikan lele, ikan mujair, ikan tongkol, ikan patin, dan ikan asin. Adik-adik tolong ya centang satu saja ikan yang paling disukai. Oke ya, Bapak beri waktu 10 menit ya. Sudah 10 menit ya, sudah diisi semua ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, Diva, tolong kumpulkan Diva. Ini calon tukang sensus penduduk. Ya. Oke, sekarang saya tampilkan ya. Oke, Bapak paparkan hasilnya ya. Nah, sudah tampil ya hasilnya ya. Ini Bapak tampilkan di layar ya. Sudah tampil ya di layar ya. Oke, di sini akan Bapak bacakan ya. Untuk Adinda itu memilih ikan lele, benar ya? Benar. Kemudian Afreza ikan lele, Ahmad Antoni ikan mujair, Aziza ikan mujair, kemudian Dika ikan lele, Diva ikan tongkol, Hilda ikan patin, Jovan ikan patin, Jonathan ikan asin, Almer ikan asin, kemudian Hafid ikan patin, Destian ikan tongkol, kemudian Putra pilih ikan mujair,
Tony ikan tongkol, kemudian Christine ikan asin, Fitri ikan patin, Cahya ikan patin, Rosmalia ikan mujair, Salah Rizkina itu ikan mujair, Seger Gilang ikan lele, Wirotsa ikan mujair, kemudian Anggun ikan tongkol. Nah, dari sini ini nanti dihitung jumlah di bawahnya ya. Ini Bapak pakai Excel, tapi kalau adik-adik manual saja ya, dihitung pakai jari. Itu untuk ikan lele ada berapa? Ada 4. Kemudian mujairnya 6, ikan tongkolnya 4, ikan patinnya 5, kemudian ikan asinnya 3. Nah, di sini nanti dibuat tabel seperti ini, Dek. Di tabel situ itu untuk kolom yang kedua. Tahu kolomnya, Dek ya? Itu kolom itu yang atas itu loh, Dek. Hitungan ke bawah. Nah, yang horizontal itu baris. Nah, untuk kolom di sini saya namai nama ikan favorit. Kemudian kolom berikutnya itu jumlahnya, yaitu jumlah bisa dikenal biasanya disebut sebagai frekuensinya. Nah, dari sini ini nanti yang jumlah itu untuk data vertikal. Nama ikan favorit itu sebagai data horizontalnya. Nah, jika dituliskan dalam bentuk diagram batang bisa seperti ini. Nah, ininya dapatnya dari mana? Nanti Bapak ajarkan. Berhubung ini Excel jadi otomatis gitu. Dan untuk diagram lingkaran itu didapatkan hasil seperti ini. Jika di Excel otomatis seperti ini. Untuk yang biru atau ikan asin itu dapat 14%. Kemudian ikan lele itu 18%, yaitu 4 dari 22. Kemudian ikan mujair dapat 27. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, di sini nanti Bapak ajarkan juga caranya satu-satu gitu ya. Nah, berikut ini Bapak akan tunjukkan cara menginterpretasi data yang sudah kita peroleh dan untuk mengubahnya dalam bentuk diagram. Dan ini peralatan yang kita gunakan untuk saat ini adalah penggaris, kemudian busur. Busur ini digunakan untuk diagram diagram lingkaran ya, dan penggaris ini untuk menggaris dan untuk diagram batang. Kemudian alat tulis. Nah, di sini adik-adik bisa menggunakan pensil, jika salah bisa dihapus. Nah, pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk membuat tabel, kita menggunakan menggaris. Dan kita membentuknya seperti ini. Pertama kita buat kolom untuk nomornya. Kemudian yang kedua adalah jenis makanan favorit. Soalnya kita mengambil data untuk makanan favorit. Kemudian yang ketiga adalah jumlah atau frekuensi. Ini, kemudian kita garisi ya. Nah, ini Bapak minta maaf ya jika kurang rapi ya. Jadi untuk lebih-lebihnya ini nanti bisa dihapus jika menggunakan pensil. Itu untuk nomornya kita tulisin nomor, kemudian nama makanan favorit, nama makanan favorit, kemudian ini jumlah atau frekuensi. Nah, yang pertama ikan apa? Ikan lele. Kemudian yang kedua ikan mujair. Yang ketiga ikan tongkol. Yang keempat ikan patin. Yang kelima ikan asin. Nah, dari data-data yang sudah didapat itu dihitung satu-satu, Dek. Ini Bapak sudah merekap data ya. Dari 9 siswa didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk ikan lele itu mendapatkan
jumlah 4. Berarti di sini tulis 4. Kemudian ikan mujair 6. Di sini tulis 6. Ikan tongkol jumlahnya berapa, Dek? 4. 4 ya. Iya, kemudian ikan patin berjumlah 5. Dan ikan asin berjumlah berapa di sini? 3. Kalau di total berapa? Harusnya jumlah seluruh siswa kelas 5 yang ada di kelas ini. Berapa ini? 4 tambah 6, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah 3. Jumlahnya berapa? 20. 22 siswa gitu. Nah, setelah tabel sudah dibuat, kita pastikan dulu jumlah totalnya apakah sudah sesuai dengan data yang sudah kita kumpulkan. Di sini kita mendapatkan 22 data, 22 jumlahnya itu 22 data. Apakah sesuai? Kita lihat dahulu. Nah, ini jumlah siswanya juga sudah 22. Makanya di sini sudah sesuai antara jumlah frekuensi data dengan data yang kita peroleh. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat diagram. Diagram apa dulu? Yang kita akan lakukan yaitu diagram garis. Kemudian diagram batang. Yang ketiga diagram lingkaran. Yang paling sulit yaitu yang paling agak membutuhkan waktu untuk mengerjakannya itu diagram lingkaran. Nah, untuk diagram garis dan diagram batang Bapak akan jelaskan, tapi sebelum itu adik-adik harus mengerjakan hal seperti ini dulu ya. Sebelum kita lanjutkan untuk mengerjakan data ke dalam bentuk diagram, adik-adik harus membuat dulu tabel seperti ini. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, sudah 10 menit ya, sudah membuat tabel semua ya. Nah, sekarang langkah kita yaitu menggunakan penggaris. Untuk adik-adik disiapkan penggaris dahulu ya. Yang pertama kita garis vertikal dahulu. Vertikal. Di sini kita lihat jumlahnya 4, 6, 4, 5, 3. Berarti dia kelipatan berapa, Dek? Dari 4 ke 6, 6 ke 4, terus 4 ke 5. Nah, ini ada yang kelipatannya 2, ada yang kelipatan 1. Kita gunakan yang paling kecil yaitu kelipatan 1. Berarti di sini misalnya kita buat kelipatan 1 dulu ya. Nah, ini ada Bapak punya penggaris di sini, ini dari 0, 1, ini adalah 1 cm. Nah, dari sini kita buat 1. Nah, dari sini kita tandai 1 gitu ya. Sama ya, harus sama. Kalau nggak sama nanti gambarnya jelek. Nggak istilahnya itu tidak stabil lah, tidak sesuai skala. Nah, di sini Bapak buat 10 cm. Nah, yang kemudian untuk garis vertikalnya itu sebagai data ini, Dek. Data lele, mujair, tongkol. Nah, dari sini Bapak buat seperti ini. Nah, pertama ikan lele. Ikan lele ini vertikal sebagai kita tulis di sini ikan. Oh, ini untuk yang horizontal itu kita tulis sebagai jenis ikan favorit gitu ya. Kemudian yang vertikal di sini kita tulis jumlah atau frekuensi. Nah, di sini kita tulis, kita tandain sama juga, cuma nggak harus sama dengan skala ini. Di sini kita Bapak pakai 3 cm, 3 cm, 3 cm. 1, 2, 3, 4. Oh, 2 cm, 2 cm ya. 6 di sini. 9. Oh, Bapak gak cukup, ternyata pakai 2 cm saja. 2, terus 4, 6, 8, kemudian 10. Di sini Bapak tulisi ikan lele.
Kemudian ikan mujair. Yang ketiga ikan tongkol. Yang keempat ikan patin. Yang kelima ikan asin. Nah, di sini kita menggambarkannya itu kita sesuaikan. Ini misalnya dihitung dari bawah ya. Untuk 1, 2, 3-nya dihitung dari bawah bukan dari atas. Misalnya di sini adalah angka 0 di bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sebagai jumlah apa? Satuan. Berarti kita kasih penjelasan di sini satuan. Kalau misalnya di sini jumlahnya sebagai liter gitu. Misalnya kita menghitung istilahnya mengambil data dari jumlah volume, berarti di sini kita tulis volume sebagai liter atau mililiter tergantung dari data yang kita gunakan. Nah, ini bisa juga, nggak harus ikan lele. Kalau misalnya kita mengukur, menghitung dalam waktu tahun seperti artikel yang Bapak kasih tadi. Nah, ini ditulis bukan ikan lele, ikan mujair, tapi nama tahunnya yaitu 2011, 2012, 2013 dan seterusnya. Nah, di sini Bapak coba diamati deh di sini. Ikan lele. Nah, ikan lele jumlahnya berapa? 4. Maka kita hitung 4, tapi yang lurus dengan ini. Di sini kan? Di sini dengan lurus dengan ini. Berarti kita menggarisnya di sini. Kemudian ikan mujair. Ikan mujair 6. Di sini kan kita luruskan. Yang lurus dengan ini. Makanya Bapak ngomong itu pakai pensil. Soalnya nanti kalau ada salah enak rapi jadinya. Di sini kan berarti ya. Data kedua di sini. Data ketiga di mana? 4. Di sini lagi. Yang lurus dengan ini. Sini. Kemudian ikan patinnya 5. Ikan patinnya 5 lurus dengan ini. Di sini. Nah, sekarang ikan asin jumlahnya 3. Ikan asin lurus di sini kan. Nah, berarti kita menaruhnya titiknya di sini. Jumlahnya 3. Nah, kita sudah dapat titik-titik untuk sebagai patokan menggambar. Sekarang untuk ikan lele, untuk diagram batang kita ya gambar aja persegi panjang di sini. Persegi panjang. Ikan lele, kemudian ikan mujair sama. Usahakan gambarnya sama ya. Untuk ukuran tebal, istilahnya tebal yang Bapak gunakan di sini 1 cm, kisaran 1 cm, berarti di sini ya kisaran 1 cm. Nah, satunya juga seperti ini. Nah, seperti itu ya sampai ikan asin. Semuanya gambarnya dibuat seperti itu. Nah, seperti ini. Bisa ya menggambarkannya ya. Sekarang kalau diagram garis gimana? Ya kita tarik aja. Kita hapus yang persegi panjang ini. Kita buat yang garis-garis seperti ini, seret. Kemudian seret. Ini langsung aja menghubungkan garisnya. Nah, seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya, untuk membacanya, kita tulis angka di sini sesuai dengan garis ini. Angka sesuai dengan jumlahnya. Jika di sini berarti di sini kita buat 4. Di sini berapa? 6. Di sini 4 lagi. Di sini 5. Di sini 3.
Nah, seperti itu cara membuat diagram. Bisa ya? Silakan dicoba ya. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Untuk ini Bapak kan menggambarnya jadi satu, diagram garis dan diagram batang. Nanti adik-adik menggambarnya menjadi dua ya. Maksudnya diagram garis sendiri, diagram batang sendiri. Tapi Bapak kasih waktu 20 menit. Oke, silakan dikerjakan ya. Nah, waktu sudah 20 menit. Apakah sudah selesai semuanya? Harusnya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita ke diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran, adik-adik harus membutuhkan ini. Ini sama jangka. Berhubung Bapak tidak punya jangka ya, lupa beli. Di sini Bapak memakai lingkarannya menggunakan pinggirannya busur saja. Jadi yang kita gunakan adalah busur dan jangka dan alat tulis. Nah, kemudian kita buat lingkaran dahulu ya. Nah, kita buat lingkaran terlebih dahulu. Ini lingkaran ya, tengahnya di sini. Oke, sekarang agak menggeser. Oke, sekarang dari tabel yang sudah kita dapatkan, kita bagaimana cara menentukan sudutnya? Itu pertama, cara menghitung sudut ya, cara menghitung sudut. Bapak pakai patokan di sini dari 0, yang 0 itu di sini. Terserah nanti menggarisnya kemana, pokoknya dari tengah lingkaran ke tepi. Seperti ini. Nah, cara menghitung sudutnya nanti terhitung dari sini. Dari sini sudutnya nanti kita hitung di sini ke hasil yang kita peroleh. Yang pertama kita menghitung ikan lele dahulu. Nah, ikan lele berapa jumlahnya? 4. Nah, cara menghitung sudutnya bagaimana? Cara menghitung sudut adalah jumlah dibagi, ini jumlah data ya, jumlah yang kita cari apa dulu. Misalnya ikan lele berarti jumlah jenis per jumlah total yaitu jumlah total data dikalikan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini dari mana? Itu mewakili oleh satu sudut lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Ini nanti mendapatkan sudut jenis. Dan untuk persenan bagaimana? Biasanya kan untuk utuh ini mewakili 100%. Sama, jadi caranya jumlah jenis atau frekuensi ya, frekuensi per jumlah total data, kemudian dikalikan berapa? Kalikan 100%. Ini nanti dapat persenan jenis. Nah, sekarang kita lihat di sini ikan lele jumlahnya berapa? 4. Misalnya ikan lele ya, ikan lele jumlahnya 4 dari berapa? 4 dari 22 ini jumlah total data. Makanya untuk mencari ikan sudut ikan lele itu berarti 4 dibagi berapa? 22 dikalikan 360 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya itu, bentar Bapak cari, 360 dikalikan untuk persennya dulu deh. Untuk persenan ya, persenan ikan lele berarti jumlahnya adalah 4 per 22 dikalikan 100%. Ini ya, ini nanti dihitung ya. Oke,
Nah, Bapak sudah nyari, sudah menghitung menggunakan alat bantu ya. Tapi adik-adik bisa menghitung cara manual, bisa menggunakan alat bantu jika ada, tapi lebih bagus secara manual untuk melatih kemampuan matematika. Nah, di sini Bapak mendapatkan nilai yang nilainya itu cukup tidak pasti ya nilainya ya. Jadi jumlahnya untuk yang sudut itu didapatkan 65,4545 begitu. Jadi Bapak bulatkan 65,5 derajat saja. Kemudian untuk sudut maksudnya untuk persen, Bapak dapatkan nilai 18,18 derajat. Jadi Bapak bulatkan 18 derajat saja dibulatkan ke bawah. 18% maksudnya, maksud Bapak. Nah, 18%, 18,2%. Nah, ini nanti kan sudah didapatkan 65 derajat ya, 65,5 derajat. Jadi Bapak terhitung dari sini 65. Nah, dipaskan gitu ya. 65 di mana? Kalau di sini, kalau terhitung dari awal di sini berarti yang terhitung di atas, bukan yang bawah. Kalau yang bawah terhitung dari kiri. 0, 0, 0, 10, 20 dan seterusnya. Nah, kalau dari atas di sini, kalau dari samping sini, maka yang dihitung yang atas. Soalnya di sini yang dimulai angka 0 itu dari kiri, yang atas. Kemudian 65,5. Kira-kira 65 di mana? 60 di sini. Di sini 70 berarti 65 di sini kan ya? 65 di sini, 65,5 hampir 166 di sini. Nah, sekitar 65 sama 66 ya, kira-kira di sini lah. Nah, di sini kita tarik garis ke tengah lingkaran. Nah, di sini kita tulis 65,5 derajat. Sini ikan apa? Ikan lele. Berapa persen? 18,2%. Nah, kemudian adik-adik menghitung terus ya, dari ikan lele, kemudian ikan mujair, ikan dan seterusnya. Nanti terhitungnya dari sini. Ini sudah dipakai, maka terhitung dari sini, diurutkan ya. Jadi ikan lele dahulu, kemudian ikan mujair terhitung nanti dari sini. Nah, ikan mujair. Nah, ikan mujair itu berapa jumlahnya? Ikan mujair itu dapatnya 6 dari 22, ya kan? Nah, sudut ikan mujair berarti 6/22 dikalikan 360 derajat. Ini hasilnya berapa? Nanti bisa dihitung ya. Kemudian persenan ikan mujair yaitu 6/22 dikalikan 360 derajat. Di sini didapatkan 27%, sekitar 27%-an. Nah, untuk sudutnya itu kira-kira 60. Ini kan 6 sama 4 kan 1,5 kalinya ya. Berarti 65,5 dikalikan 1,5 kali. Bisa dihitung dengan cara itu. Jadi 65. Bentar Bapak hitung dulu ya. 65 kali 1,5. Ini 5, ini 2, 6 kali 5 30, 32, 5, 6. 97,5 hasilnya. Berarti melebihi seperempat hari ini, melebihi seperempat lingkaran. Soalnya seperempat lingkarannya itu 90 derajat. Oke, jadi terhitung dari sini ya. 97 kira-kira di mana? Nah, terhitung dari sini. Ini dipaskan ya, dipaskan. Maaf, tidak tergeser ya. Maaf Bapak tidak lihat kamera. Nah, di sini terhitung kan didapatkan hasil di sini kan berapa? 97,5. Nah, 97,5 itu dihitung dari sini 0. Nolnya dipaskan di sini, dipaskan garis ini untuk melanjutkan. Nah, 97,5 itu berarti ini kan 90. Ini dihitung yang atas ya, Dek ya. Hitung yang atas ini. Jangan yang bawah, yang atas. 100 di sini.
97, ini 95, 97 kira-kira di sini ya. Di sini ya 97 ya. Oke, berarti ditarik garis ini ke sini. Set. Nah, ini 97,5 derajat. Ini sebagai ikan mujair. Berapa derajat? Berapa persen? 27%. Nah, seperti itu ya cara membuatnya ya. Nanti adik-adik untuk 3 data terakhir itu digambar sendiri, maksudnya dihitung kemudian digambar ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Oke, laksanakan ya. Itulah caranya untuk menghitung sudut dan persenan yang ada pada diagram lingkaran dan cara membuat diagram lingkaran. Tadi adalah penjelasan dari Bapak cara bagaimana mengolah data dan menyajikan data. Kemudian jika ada yang kurang paham atau masih bingung bisa ditanyakan ke Bapak ya. Nah, berhubung sekarang waktunya tinggal sedikit ya, mungkin hari ini akan segera kita tutup. Tapi sebelum itu Bapak tanya lagi, apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Yang pertama apa tadi? Yaitu mereview tentang bahasa, pentingnya bahasa dalam suatu iklan. Yang kedua apa? Yang kedua tentang perbedaan antara zat tunggal dan campuran dari jawaban adik-adik tadi, ya kan? Yang ketiga apa tadi? Iya, bagaimana cara mengolah dan menyajikan data yang sudah kita dapatkan. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak berikan PR dulu ya. Oke, ini cukup simpel, yaitu coba tanyakan ke anggota keluarga. Ya, anggota keluarga, kemudian tanyakan. Nanti diolah ya datanya ya. Jadi bapak, ibu, kakak, adik kalau punya ya. Nah, kakek nenek juga bisa kalau punya. Kalau ada di lingkungan rumah maksudnya. Nah, nanti adik-adik tanyakan, apakah suka makan ikan? Jawabannya iya atau tidak. Itu aja. Nah, dari situ nanti tolong dituliskan, diolah datanya, dimasukkan dalam tabel dahulu, kemudian diolah data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Jawabannya jadi cuma dua pilihannya, ya atau tidak. Jadi datanya cuma 2 pilihan. Gitu ya adik-adik. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Oke. Selesai. Oke. Silakan adik-adik bisa meninggalkan ruangan. Jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan, dan makan yang bergizi agar badan kita selalu tetap sehat. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat ya, semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.